Oke, teman-teman, Omnibus Law itu apa sih sebenarnya? Omnibus Law itu tidak lain tidak beda adalah penyederhanaan hukum ya. Jadi namanya aja law ya. Jadi penyederhanaan regulasi. Supaya apa? Supaya Indonesia ini bisa semakin ramah bisnis sehingga ekonomi Indonesia bisa jadi lebih maju. Nah, sebelum aku bahas untuk Omnibus Law itu sendiri secara khusus di Indonesia, aku akan ngebahas tentang beberapa hal yang menarik di China ya. Jadi kenapa sih sebenarnya China bisa menjadi negara yang sangat maju sekali? Kenapa dia harga barang-barangnya itu bisa sangat murah sekali? Jadi sebelum aku bahas Omnibus Law secara spesifik, aku akan bahas tentang China. China saat ini hampir nyalip US, bahkan bisa dibilang, kalau aku bilang sih sebenarnya udah nyalip ya. Hanya tinggal beberapa hal aja dia masih kalah dengan US gitu. Dan salah satu yang membuat China menjadi sangat maju adalah manufacturing-nya. Nah, kita semua tahu barang-barang dari China itu sangat murah sekali dan manufacture di China itu mensupport 40% dari total GDP di China. Apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah China? Yang dilakukan adalah pemerintah China benar-benar memberikan support terhadap banyak hal. Ya, jadi kalau diperhatikan ada production cost-nya dia sangat rendah sekali, kemudian low tax juga, kemudian lack of regulatory compliance. Jadi secara regulatory itu sengaja memang dipermudah gitu. Terus kemudian di sana juga biaya atau istilahnya kalau di Indonesia itu upah minimum ya, upah minimum kerjanya tuh sangat murah sekali gitu, low labor cost banget ya, dan menjadi dia sampai ada label the world's factory. Jadi Anda pergi kemanapun, Anda pergi ke Amerika, Anda pergi kemanapun, ke Jepang, bahkan ketika saya pergi ke Jepang, ke Amerika, beli barang, saya lihat made in China. Sekarang meningkat, nggak cuma China, kadang ada made in Vietnam. Dan kalau saya pergi waktu itu kemana ya, ke Uniqlo atau kemana, yang kocak beli di Jepang kalau nggak salah, tulisannya made in Indonesia. What? Oke, kembali lagi. Kenapa China bisa menjadi sangat kuat sekali negara ini, baik dalam manufaktur dan dalam otomatis mendorong perekonomiannya? Karena pemerintahnya sangat support sekali. Kalau saya boleh rangkum menjadi satu kata kunci, regulasi di China ini sangat mempermudah sekali untuk manufaktur, untuk pebisnis, untuk entrepreneur di dalam mereka menjalankan bisnisnya. Nah, hal ini kalau kita bandingkan dengan Indonesia ini sangat jauh sekali. Jadi beberapa bulan yang lalu, tepat sebelum terjadi COVID-19 ini, saya sempat ikut satu seminar Nikkei Asian. Seminar ini berlangsung di Jakarta ya, seminar Nikkei Asian. Nah, di dalam seminar ini ada sekumpulan pengusaha-pengusaha dari Jepang, atau sebagian besar dari Jepang, tapi ada juga dari negara lain tuh ada juga. Dan mereka menyampaikan kenapa sih kok penanaman modalnya atau gimana ya pengembangan bisnis, pengembangan manufakturnya mereka di Indonesia ini sangat berkurang sekali gitu. Jadi mereka better pilih negara lain seperti Vietnam yang saat ini juga lagi sangat berkembang, lagi sangat maju banget. Kenapa? Karena sebenarnya alasannya satu, regulasinya tidak tumpang tindih dan tidak abu-abu. Nah, kenapa di Indonesia disebut regulasinya tumpang tindih dan abu-abu? Saya juga nggak ngerti gitu ya. Tapi yang jelas secara regulasi itu sangat ngefek banget, dan secara perpajakan mereka juga merasa lebih dipermudah di Vietnam dan di negara lain gitu ya. Jadi di Indonesia sangat sulit sekali, sehingga ini membuat investor asing masuk ke Indonesia untuk berbisnis di Indonesia atau manufaktur di Indonesia dari asing, itu mereka enggan. Nah, maka dari itu sekarang saya akan mulai bahas tentang Omnibus Law ini sendiri. Omnibus Law ini ada beberapa hal yang dibahas di Omnibus Law ya. Ada beberapa hal ya. Tapi yang paling banget dibahas di Omnibus Law ini, yang paling signifikan banget adalah
tentang tenaga kerja gitu, RUU Cipta Kerja ya. Jadi sebenarnya RUU Cipta Kerja ini apa sih? Sebenarnya bukan cuma RUU Cipta Kerja aja yang dibahas, tapi yang benar-benar jadi kontroversial tuh ini ya. Nah, RUU Cipta Kerja itu apa? Di sini di RUU Cipta Kerja ini dibahas tentang banyak hal. Misalkan tentang ketentuan PHK, kemudian upah minimum, kemudian juga pesangon dan banyak hal lagi. Dan itu dianggap memberatkan kalangan buruh gitu ya. Jadi banyak banget nih aturannya, banyak banget termasuk hari kerja gitu. Intinya Omnibus Law Cipta Kerja ini sangat mempermudah, memperingan entrepreneur. Saya nggak mau komen tentang ini bagus atau enggaknya. Untuk buruh pasti di satu sisi entrepreneur senang, manufaktur senang, tapi di sisi yang lain pasti buruh juga kesel gitu. Ada pihak yang merasa dirugikan. Tapi tunggu dulu nih, apakah benar-benar Omnibus Law ini memihak golongan kaya, memihak entrepreneur tanpa memperhatikan masyarakat miskin, ya, buruh-buruh itu sendiri. Mungkin dalam jangka pendek kayaknya nggak enak ya jika terjadi hal seperti itu buat buruh. Tapi kalau saya perhatikan teman-teman, Omnibus Law ini jika dijalankan dan jika ini berhasil, bisa menarik minat dari investor asing masuk ke Indonesia itu sangat besar sekali. Kalau Indonesia sampai bisa bersaing dengan Vietnam, maka yang terjadi adalah kalau aliran dana asing masuk ke Indonesia, masyarakat Indonesia juga akan mendapatkan banyak sekali lapangan pekerjaan. Ya, jadi teman-teman, saya nggak akan bahas tentang poin-poin dari Omnibus Law yang Anda bisa baca di berita, tapi aku akan bahas tentang dampaknya. Jadi dampaknya apa aja? Dampaknya yang pertama adalah ketika investor masuk dan mendirikan bisnisnya di Indonesia, mengembangkan bisnisnya di Indonesia, yang pertama banget kena dampaknya pasti adalah sektor properti. Properti akan meningkat baik untuk bisnis, penyelenggaraan manufaktur dan bisnis itu sendiri, maupun untuk tempat tinggal. Maka dari itu hari ini sektor properti terutama kawasan industrinya mulai naik gitu, dan itu juga udah kita antisipasi atau kita bahas di dalam beberapa Instagram Live, YouTube Live yang sebelumnya, dan juga dibahas juga di IM-Trade gitu. Di IM-Trade sekarang masih ada ya beberapa saham yang di sektor ini gitu. Best kita udah jual, kita ada rencana mau buyback untuk Best ini gitu ya. Dan permintaan properti ini akan meningkat tidak hanya untuk bisnis tapi untuk tempat tinggal. Jadi bukan hanya properti yang kawasan industri aja. Nah, ada sentimen positif lagi ya selain itu ya, selain masuknya investor asing ke Indonesia, dengan adanya Omnibus Law ini perizinan terkait properti ini semakin mudah dan singkat ya. Selain itu pembangunan industri bisa meningkatkan demand untuk sektor konstruksi juga. Jadi tidak hanya properti tapi juga sektor konstruksi untuk pembuatan pabrik. Beberapa kali saya juga mention untuk PT-PP yang mendapatkan proyek untuk pembangunan di Batang ya, dan juga teman-teman yang di Instagram bisa ke YouTube juga ya, nanti aku akan share beberapa saham lagi, share screen beberapa saham di YouTube. Saham-saham yang terdampak dari sentimen Omnibus Law ini secara khusus adalah SSIA, Kija, Demas, dan juga Best. Ya, beberapa perusahaan yang saya sebut tadi itu berbasis properti industrial yang memiliki lahan untuk pengembangan industri. Kemudian yang berikutnya, yang residensial, ada Cetra, SMRA, dan juga Pakuwon, yang juga berpotensi akan diuntungkan. Kenapa? Karena ketika banyaknya pekerja profesional dan investor asing perlu tempat tinggal, masuk ke Indonesia mereka perlu tempat tinggal. Nah, pastinya juga akan menambah demand pada properti dari perusahaan-perusahaan properti ini ya. Jadi permintaan, demand-nya akan meningkat. Kemudian untuk sektor konstruksi sendiri, saya sebenarnya naksir itu PT-PP karena udah ada udah ada permintaan untuk proyek di Batam. Kemudian Wika, WSKT,
dan juga ADI. Nah, aku sendiri highlight kalau untuk properti lebih ke PTPP dan ADI. Kemudian kalau untuk ke konstruksi itu PTPP dan ADI. Kalau properti itu KIJA, SSIA, BEST saya suka. Ya, secara technically sangat menarik sekali. Oke, ASRI juga menarik, namun sekarang aku lebih suka SMRA ya daripada ASRI. BSDE dan ASRI juga pastinya juga kena imbas positif gitu. Oke, sekarang kita bahas SSIA dulu. Aku akan mulai share screen. Nah, ini adalah SSIA. SSIA sendiri secara fundamental, SSIA saat ini dia lagi kasih pinjaman ke anak usahanya PT Surya Laya Anindita International senilai 30 miliar rupiah. Ya, dan juga bunganya bunga dari pinjaman ini 13,5% per tahun ya. Untuk SSIA sendiri, dia punya lini bisnis itu lumayan diversified, ada konstruksi, kawasan industri, hotel, contractor, and property. Dia punya lahan 1.400 hektar di Kerawang dan 200 hektar di Subang untuk industri dan pengembangan kota. Jadi aku suka SSIA ya, karena proyek dia di Subang ini sangat bagus sekali gitu. Dan bukan cuma saya yang suka, institusi kalau aku perhatiin juga ada beberapa tuh yang suka juga dengan SSIA ini. Jadi itu akan menambah demand untuk saham SSIA, bisa naik lebih cepat gitu. Akan dibangun pelabuhan laut Patimban yang diresmikan di November 2020. Proyek Subang makin bagus sehingga itu membuat proyek Subang tuh makin menarik buat investor asing. Nah, Omnibus Law sendiri ini mendukung kemudahan berbisnis buat SSIA ini ya. Jadi investor asing lebih mudah masuk dan mendorong proyek dari SSIA. Secara teknikal untuk SSIA saat ini dia lagi menguji satu area resisten yang sangat kuat sekali. Resisten yang terakhir ditembus itu resisten di area 446 450 ya, aku buletin aja. Resistennya di 450 dan pas di atas itu ada satu resisten lagi 468 itu MA 200. Jadi kalau beli sekarang belum breakout itu agak-agak spekulatif ya. Maksudnya gimana? Jika terjadi false breakout ya teman-teman harus siap cut loss. Anyway, untuk SSIA ini aku prefer jika terjadi breakout, ini beli dan simpan untuk sekitar 3-6 bulan. Dia bisa masuk ke super trader. Oke. Nah, jadi SSIA aku prefer beli nunggu breakout ya. Besok dikasih tahu teman-teman yang di M-Trade ya. Besok saya usahakan bisa live trading buat teman-teman di M-Trade karena sangat menarik banget. Nah, BEST ini dulu kita pernah beli di 146, kemudian 2 hari yang lalu ini sempat agak-agak breakdown dari support gitu dengan volume yang kecil. Yang udah cuan kita saranin untuk profit taking dulu untuk BEST, dan kemudian yang kan ada yang sempat beli di atas ya 168 sampai 180 gini. Kita saranin untuk hold dulu. Kenapa? Kemarin yang jualan itu cuman kunci profit aja gitu. Dan ini malah ada potensi untuk buyback lagi. Nah, untuk SSIA ini saya melihat masih sangat menarik banget ya. Jadi pola dari harga dan juga volumenya itu masih sangat-sangat konvergen banget. Nah, di SODV besok hari Sabtu itu saya akan bahas tentang candlesticks for trading and investing dan juga bagaimana melihat konvergensi divergensi dari candle dan volume serta likuiditas ya. Oke, kita balik lagi ke SSIA Omnibus Law. Kok SSIA? BEST ini pendapatan bersih dia di semester 1 kemarin turun 58,5% dan labanya juga turun ya, jadi 132,6% year on year dan jadi rugi tuh 37 miliar. Untuk asetnya dia juga turun, tapi dia punya land bank masih cukup besar ya, 695 hektar, tidak sebesar SSIA. Maka dari itu aku lihat SSIA ini masih lebih kuat, secara likuiditas juga masih lebih bagus SSIA ini. Nah, untuk BEST ini aku perhatikan ya, dia itu
land banknya yang gede ini akan dijadiin proyek lahan industri MM2100 di daerah Bekasi 2100, dan ini sangat potensial banget, bagus. Kemudian perusahaan juga lagi merevisi, ya, si BEST ini, Bekasi Fajar, lagi merevisi target penjualan lahan tahun 2020 menjadi 10 sampai 15 hektar. Jadi 10 sampai 15 hektar dengan harga jual rata-ratanya 2,6 sampai 3,2 juta per meter persegi akibat dampak pandemi COVID-19 gitu ya. Jadi memang agak diturunin, cuman ya kita ngelihat ke depan lah, prospek ke depan. Kalau aku perhatiin Omnibus Law ini kalau jalan bisa berdampak positif untuk sektor properti, terutama kawasan industri itu sampai setahun ke depan ini. Jadi sekarang ini adalah timing yang bagus, timing yang sangat murah sekali untuk memulai trading, apapun namanya, super trader itu kan beberapa bulan ya. Atau kalau Anda bilang beberapa bulan itu udah investing ya, semi investing, terserah Anda lah. Tapi kalau aku bilangnya masih trading. Kenapa? Karena pertimbangan fundamentalnya itu nggak terlalu signifikan saat ini untuk laba-labanya, untuk pendapatannya. Sekarang perusahaan-perusahaan ini masih agak-agak sulit gitu. Jadi kita melihat untuk fundamental tuh ke depan proyeksinya bagus, cuman karena ini adanya Omnibus Law ini yang pertama. Kemudian yang kedua aku ngelihat technical ya. Oke. Nah, untuk belanja modal atau capex-nya si BEST ini sekitar 400 miliar, sekarang di semester 1 itu baru terrealisasi 123 miliar, artinya dia masih punya ruang ya, dia masih punya ruang untuk berkembang gitu. Oke, kemudian aku mau bahas Demas. Oke, teman-teman, aku bahas dulu fundamentalnya untuk Demas. Demas ini pendapatan bersih dia juga turun, kayak yang tadi aku bilang, secara laba, secara pendapatan tahun ini semuanya juga masih tertekan gitu. Kita melihat proyeksi ke depan gitu. Labanya di semester 1 turun 87% year on year atau jadi 78,9 miliar. Pendapatan dia turun 74,4%. Aset dia juga turun 8,8%. Hutangnya naik 25,8% year on year. Nah, sekarang kita lihat land bank-nya dia. Land bank Demas ini lebih gede daripada BEST. Land bank Demas ini total 1293 hektar, cukup untuk 20 tahun ke depan. Dan saat ini proyeknya apa? Kalau Demas ini dia membangun kota Delta Mas di Bekasi, yaitu kota terpadu modern berbasis industri 3.185 hektar. Nah, salah satu kawasan industri terbesar di sepanjang jalan tol di Jakarta dan Cikampek ya, ini Demas ini. Kemudian dia juga ada pelanggan industri otomotif yaitu Suzuki, Wuling, Hyundai, AHM, Hitachi, dan banyak lagi ya. Dan dia juga diversified ke ini ya, beberapa perusahaan yang lainnya. Jadi klien dia beberapa diantaranya adalah perusahaan logistik yaitu Nippon Express, Isewan, terus kemudian Pakan Ternak, Malindo, QP, Takasago, dan lain-lainnya. Kemudian Kalbe pun juga sama. Nah, kalau untuk Demas sendiri gimana? Aku belum share screen ya dari tadi ya. Oke, aku akan kasih lihat untuk chart Demas. Demas ini masih sideways. Dia lebih liquid daripada BEST. Tapi aku lebih prefer Demas kalau dia bisa naik dari 250, which is ini masih agak jauh. Jadi dalam waktu dekat yang aku incar tuh SSIA sama BEST. BEST kemarin udah sempat keluar, ini mau masuk lagi pas di area support. Nah, kalau SSIA ini di atas 450 sama di atas 466 ya. Itu. Terus kemudian yang terakhir yang aku mau bahas adalah Kija. Oke. Screen YouTube. Udah share screen. Tadi kelupaan. Oke, Kija tuh kita udah beli beberapa hari yang lalu waktu dia breakout di sini nih. Dia breakout kalau nggak salah 28 September. Habis itu sempat turun.
Dalam hati saya udahlah false breakout lagi palingan gitu. Palingan bentar lagi kalau false breakout lagi ya kena stop loss. Ya udah gitu aja. Tapi hari ini ya karena ada sentimen Omnibus Law RUU Cipta Kerja itu udah diketok palu, dia breakout dan breakoutnya 12% dengan volume yang sangat tinggi sekali gitu, dan dia ngelewatin resisten MA 200 di angka 196. Besok gimana? Kalau besok dalam waktu sehari si Kija ini mungkin dia bisa turun dikit, dia konsolidasi dalam beberapa hari jangka pendek ini wajar. Tapi kalau aku lihat pola grafik kayak gini, aku lihat Kija ini potensial sama halnya SSIA, BEST itu dia potensial untuk beberapa bulan ke depan gitu. Jadi agak sabar-sabar aja ya untuk Kija ini. Land banknya dia lumayan gede. Jadi kalau aku perhatikan SSIA itu lahannya 1.400 dan 2.000, jadi 3.400. Demas 1293, kemudian BEST land banknya paling kecil 695, terus Kija ini land banknya dia mirip-mirip kayak SSIA ya, sekitaran 3.000, gedean SSIA dikit sih. Kija 3.339, kalau SSIA total 3.400 itu. Jadi 1.400 di Kerawang dan 2.000 hektar di Subang untuk SSIA. Nah, untuk Kija sendiri dia punya kawasan terintegritas yaitu Kota Jababeka Cikarang 5.600 hektar. Nah, ini gede, kawasan industri terbesar di Indonesia, dan di unit 2.000 perusahaan, ada 2.000 perusahaan beroperasi di situ. Kemudian Tanjung Lesung ini 1.551 hektar special economic zone, dan kawasan ini semenanjung menghadap ke Samudra Hindia, which is itu sangat strategis sekali ya. Jadi itu sangat strategis sekali. Kemudian di Kendal Jawa Tengah itu juga ada kawasan strategis nasional melalui Kepres Koridor Ekonomi Jakarta Semarang Surabaya gitu ya. Jadi dia jadi koridor ekonomi Jakarta Semarang Surabaya. Nah, jadi untuk beberapa perusahaan ini kalau bisa dirangkum secara fundamental, yang paling kuat menurut aku suka SSIA. Kemudian yang kedua Kija, tapi secara technically satu SSIA likuiditasnya bagus, kemudian BEST dan Kija oke. Kalau Demas ini yang sideways-nya paling nanggung menurutku, yang paling agak jauh dengan resisten. Jadi Demas aku masih wait and see. BEST buy or hold. Kemudian Kija ini juga tadi kita udah infoin di IM Trade untuk buy and hold. Kemudian SSIA ini kita masih wait and see juga, paling nggak lama lagi kalau breakout kita mau masuk gitu. Oke. Untuk sektor perumahan yang lain seperti SMRA, CTRA, P1 dan juga konstruksi, aku akan bahas di live trade besok eksklusif untuk member IM Trade ya. Oke, sekarang aku mau bahas untuk saham yang lain yang hari ini juga lumayan rame. Ini ada saham BRIS ya. Cek dulu, hari ini tadi ada titipan pertanyaan. Tadi ada beberapa titipan pertanyaan nih. Oke. WIM, HMSP, GGRM, kemudian ya, WIM, HMSP, GGRM, kemudian BRIS, JSky. Oke, aku bahas BRIS dulu. BRIS ini posisi nanggung, dia udah mantul dari supportnya, udah jauh dari support, dan juga trennya lagi masih sideways. Aku sih biarin dia sideways dulu lah ya, Jadi nanti dekat-dekat resisten kalau dia ada gejala breakout ya, aku masuk di situ. Oke, kemudian tadi ada yang nanya lagi. JSky udah rawan profit taking ya, jangan masuk. Terus tadi ada yang nanya juga untuk JAST. Ini hari ini naik lumayan tinggi, cuman dia likuiditasnya tuh lonjakan likuiditasnya agak-agak jomplang banget di sini dan di sini ya.
Jadi sebelum 28 September, teman-teman mungkin bisa ngelihat di YouTube ya, aku lagi share screen. Kalau di Instagram saya ngomong di sini, di situ bingung nanti. Jadi sebelum 28 September ini lonjakan likuiditasnya ini jomplang banget. JAST masih bisa naik ya. Tadi kita berencana untuk nungguin dia kalau ada tarikan ke bawah, karena beberapa hari ini saham-saham tuh udah naik kencang, sore hari ditarik ke bawah, ditarik balik ke bawah gitu. Jadi kita tadi nungguin di sini, nggak dikasih, ya udah nggak apa-apa. Kemudian ada yang nanya lagi. Jadi kalau nggak dapat ya kita cari yang lain. Jangan membeli saham karena ngejar dia udah naik tinggi, itu jauh lebih berisiko. WIM posisinya mirip-mirip kayak kayak BRIS. Aku lihat WIM ini dia bisa naik ya. Dia bisa naik, tapi aku akan beli WIM ini kalau dia breakout dari 406 gitu. Nah, WIM ini kalau dibandingin kayak GGRM HMSP, dia akan lebih cepat gerakannya. Jadi yang trading lebih ke WIM. WIM hari ini mantul dari area supportnya. Kalau teman-teman beli seharusnya base price-nya sekitar area 338 sampai 358. Tapi kita nggak beli. Kenapa? Ini masih masuk trend sideways, which is kalau trend sideways itu sebentar naik, sebentar turun. Jadi trend naiknya masih belum kuat gitu. Jadi aku akan masuk di atas 406 ini. Dan ketika di atas 406 juga harus dikonfirmasi volume yang lebih tinggi gitu. Oke, kemudian HMSP. Nah, ini HMSP ya teman-teman. Teman-teman yang kita sempat ajak beli, terutama yang ada di M-Trade, tanggal 30 September itu dia kena di 1.400. Nah, ini beberapa kali kena di 1.400, kita ada ajak beli, dan ini udah mulai mantul. Ya, congrats ya. Congrats for the short term. Jangan terlalu tinggi ekspektasi dulu, jangan terlalu euforia atau senang berlebihan, karena dia masih bisa terkoreksi. Dia masih bisa turun. Kalau dia turun, HMSP ini saya bilang itu adalah kesempatan yang kedua ya, tapi aku lihat turun di bawah 1.400 ini udah agak susah. Tapi meskipun demikian aku tuh nggak mau kayak gimana ya, yang terlalu bombastis ngajakin teman-teman ayo masukin semua duit kamu ke sini ya. Jadi ini udah reversal kayak gitu. Aku masih tetap mau manage ekspektasi kita semua bahwa jikapun dia jatuh, ini kesempatan yang bagus. Meskipun kira-kira peluangnya jatuh di bawah 14 gimana? Kayaknya udah susah. Kalau ini hari ini mantul dengan volume yang lumayan, oke ya. Kemungkinannya berapa persen dia bertahan di atas 1.400? Kemungkinannya berapa persen? Aku bilang sekitaran 65%-an ya. Jadi kemungkinan dia jatuh di bawah 1.400 itu cuma 30 sampai 35%. Arahnya lebih banyak naiknya karena ini udah under value banget, udah bagus banget. Demikian pula dengan GGRM, kita ada ajak beli teman-teman, pas banget loh di support di bottom 40.000 dan dia mantul. Dan aku lihat kalau 40.000 ini akan jadi satu support yang sangat kuat banget ya, dengan pantulan hari ini dia nahan kuat banget. Apakah GGRM akan turun lagi ke support berikutnya di 35, ini angka 36 200 sama kayak HMSP. Kemungkinannya kecil, mungkin 30 sampai 35% aja probability dia bisa turun di bawah 40.000. Tapi di sini saya juga tidak mau terlalu menebarkan euforia buat teman-teman bahwa wah ini udah bottom, hajar duit, habisin semuanya. We always hope for the best and prepare, anticipate for the worst. Oke. Yang belum naik itu TLKM. Oke. Nah, ini TLKM. Nah, ini yang aku bilang. Kalau teman-teman lihat saham buat investing ya, dia naik sehari. TLKM kemarin juga 1 Oktober naik sehari, kencang, habis itu turun lagi. Gitu. Sutomo Gunawan, thank you, Ci. GGRM dapat 40.000 sekian-sekian. Oke. Ya, jadi jangan sampai over ekspektasi. Ini aku kasih contoh TLKM di YouTube kelihatan. TLKM ini dapat di harga bottom juga waktu itu di 2.600-an. Nah,
ketika kita ajakin beli untuk member, beli yuk TLKM bagus nih, under value banget buat investing ya, tapi ya oke. Terus nggak lama besoknya atau hari itu ya aku lupa, dia naik 7%. Dia naik 7% dan ini bukan karena kita beli ya, karena memang institusi aku lihat udah tertarik banget gitu. Siapa sih kita bisa gerakin harga saham? Retail tuh nggak bisa gerakin harga saham ya. Jadi karena retail punya cara berpikir yang beda-beda, asumsinya beda-beda, mereka persepsi beda-beda, susah untuk disatukan gitu. Jadi teman-teman di sini TLKM sempat naik dengan volume yang lumayan tinggi 1 Oktober, habis itu dia turun lagi 2 hari terakhir ini dan aku anggap itu sangat normal sekali dan aku nggak kepikiran yang gimana-gimana. Apakah TLKM bisa turun lebih dalam di bawah 2.500? Ini udah support yang sangat kuat banget ya, 2570 udah support yang sangat kuat. Aku lihat kemungkinannya juga kecil, sekitaran mungkin kalau TLKM sekitaran 40-45% ya, kemungkinan dia turun di bawah itu. Tapi jikapun dia turun, ini adalah kesempatan untuk masukin uang lagi. Pertanyaannya adalah, kalau TLKM, HMSP, GGRM ternyata nggak turun lagi, ternyata naik, berarti bulan Oktober ini, ya nanti mungkin kita tunggu 1-2 minggu lagi, bulan Oktober ini kita gunakan lagi 25%. Ilmunya kan kemarin gini, September, Oktober, November, Desember, 25, 25, 25, 25. Jadi jatah bulan Oktober tetap harus digunakan, terlepas dari dia turun atau nggak turun nanti ya. Kalau aku perkirakan nanti di bulan November ini saham bakalan naik. Mau yang namanya blue chip, mau yang namanya choco chip, itu semuanya akan dapat sentimen positif. Yang pertama sentimen positif dari pemilu AS sendiri, siapapun presidennya. Kenapa demikian? Karena dengan sudah terpilihnya presiden itu menunjukkan sudah adanya satu kepastian, tidak ada indecision lagi. Bukan nggak ada indecision, di market itu selalu ada indecision, tapi sudah meminimalisir tingkat indecision gitu loh. Karena kalau presiden itu belum kepilih, investor pasti akan mikir, oh kebijakannya untuk nanti ke depan gimana ya, ini atau itu. Jadi kalau teman-teman udah dengerin misalkan debat Donald Trump dengan Joe Biden, udah didengerin, oh yang ini kebijakannya ini, yang ini kebijakannya ini. Nah investor mereka masih bertanya-tanya kira-kira nanti mana yang akan dijalankan dan dampaknya apa. Tapi kalau sudah terpilih salah satu, mereka udah tahu, oh oke, kalau kebijakan dia kayak gini, nanti yang akan jalan sektor ini, yang akan nggak jalan sektor itu, nanti yang diuntungkan apa, yang dirugikan apa. Jadi indecision itu udah mulai berkurang. Maka dari itu aku bilang bulan September udah lewat, jadi kita fokus aja di Oktober adalah bulan yang bagus buat investasi saham. Udah dapat belum GGRM, TLKM, HMSP murah? Dan sekarang aku lagi ngelirik banget perusahaan-perusahaan yang lagi masih murah. Aku ada ngomong tuh berkali-kali untuk SSIA dari September kemarin ketika market masih jatuh, tanggal 9 September kayaknya, atau tanggal berapa ya, pokoknya pas hari itu IHSG jatuh dalam banget gitu. Waktu itu memang belum gerak, tapi aku punya view untuk saham-saham kawasan industri ini 6 bulan ke depan. Jadi kayak SSIA, BEST, 2 itu yang menarik perhatian aku. Terus untuk properti itu juga aku interested. Kenapa? Sektor ini adalah sektor dalam tanda kutip itu sektor yang terlupakan, abandoned sektor, di mana sektor yang lain, saham-saham yang lain itu udah naiknya banyak, valuasinya juga udah meningkat. Yang belum apa? Ya ini properti konstruksi udah. Jadi properti konstruksi, satu lagi mining. Nah mining ini aku lihat akhir tahun dia juga akan berpotensi untuk menguat. Oke.